Dan juga di antara keutamaan syukur adalah Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kenikmatan. Ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Allah beri pengumuman bahwasanya jika kalian bersyukur la azidannakum, maka aku benar-benar akan menambahkan kenikmatan bagi kalian. Jika kalian bersyukur, aku benar-benar akan tambahkan kenikmatan bagi kalian. Allah dengan penekanan. La in syakartum la azidannakum adalah taukid, nun taukid, dua penekanan. Itu benar-benar sungguh-sungguh aku akan berikan tambahan kenikmatan bagi kalian. Maka seorang yang bersyukur ya akan ditambah kenikmatan. Dan ini suatu yang sangat wajar, yang sangat kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada suami berbuat baik kepada istrinya, terus istrinya sering bilang jazakallah khair habibi, makasih suamiku. Kira-kira suaminya tambah lagi kebaikan enggak? Tambah ya. Enggak ya? Begitu. Kalau dikasih istrinya, aku mau segini, ya, malas dia mau kasih lagi, ya enggak? Ini kalau manusia, walillahil mathalul a'la. Ya, perempuan bagi Allah lebih lagi. Ya. Jadi seorang yang pandai bersyukur akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan bersyukur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya hamba-hambanya bersyukurlah yang akan selamat dari neraka Jahannam. Karena mereka yang selamat dari godaan apa? Iblis. Iblis tadi yang mengatakan bahwasanya engkau akan mendapati Allah hanya sedikit dari hamba-hambamu yang bersyukur. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat. Itulah hamba-hamba Allah yang selamat dari godaan iblis, dari neraka Jahannam, dan mereka itulah yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga. Di antara keutamaan bersyukur, bahwasanya siapa yang bersyukur diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra." Dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, "Wa in tashkuru," kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah akan ridha kepada kalian. Allah akan ridha kepada kalian. Oleh karenanya syukur yang sedikit mendatangkan keridhaan Allah. Maksudnya syukur atas nikmat yang sedikit akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hambanya jika makan satu makanan dia memuji Allah. Allah ridha kepadanya, itu dia bersyukur. Dan jika dia minum satu minuman kemudian dia memuji Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Ya. Dan kalau orang sudah diridhai oleh Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan para sahabat, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi antara cara untuk meraih keridhaan Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan syukur, dan ini terkait dengan kenikmatan duniawi, adalah menjadi orang bahagia. Orang yang pandai bersyukur itulah orang yang bahagia. Siapa yang qanaah, bersyukur, maka dia bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamahu Allahu lak, takun agnan nas." Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan kepada engkau, itu rizki dan yang lainnya. Ridha ya, rezekinya segitu, ridha anaknya segitu, ridha istrinya begitu. Ridha ya, rumahnya segitu ya, ridha. Ridha suaminya kayak begini. Mulai ya. Takun agnan nas, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Yang kaya bahagia. Karena Nabi SAW mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan
sejati adalah dengan banyaknya aset. Tapi kekayaan yang sungguhnya adalah hati yang kaya. Jadi orang yang bersyukur, dia orang yang bahagia. Betapa banyak orang yang diberi kenikmatan banyak namun tidak bahagia. Kenapa tidak bersyukur? Tidak pernah puas, selalu melihat ke atas, selalu mencari dan mencari. Cita-citanya kepanjangan daripada umurnya, keinginannya tiada hentinya. Setelah menggapai satu keinginan, kemudian timbul angan-angan yang lainnya dan terus demikian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kana li bini Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan." Kalau anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak akan pernah berhenti. Wala yamla'u jawfahu illa turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mulutnya dimasukin tanah, badannya dimasukin tanah, baru dia selesai. Itu masuk kuburan. Tidak pernah puas. Orang yang korupsi apa orang miskin? Yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya, tidak pernah puas. Jadi tidak pernah puas. Yang tidak pernah puas, tidak puas itu tidak bahagia. Orang yang puas itulah yang bahagia. Sebagai berkata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dengan raja sama saja. Kau dan raja sama-sama bahagia, sama-sama bahagia. Oleh karenanya berusaha menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, maka Anda akan bahagia. Oleh karenanya, bukan cuma kita yang disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, washkuruli wala takfuru, ya, wala takfurun, ya. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kepadaku. Bukan cuma kita, bahkan para nabi juga disuruh untuk bersyukur, ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan ibadahmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud, maka beribadahnya kepada Allah, wa kum minasyakirin. Jadilah engkau wahai Muhammad sebagai hamba yang bersyukur. Sebagaimana telah berlalu orang-orang bersyukur yang lainnya. Allah juga berfirman kepada kalimullah Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Wahai Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau dengan aku menjadikan engkau sebagai rasul, wa bikalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Ya, turunkan Taurat kepadamu. Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah juga berkata kepada Luqman, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, dan dia bukan seorang nabi, seorang soleh. Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi syukur itu perintah buat semuanya, karena di balik syukur banyak sekali kebaikan. Namun seperti saya katakan di awal pengajian, yang bersyukur hanyalah sedikit. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin belajar, kita ini sudah bersyukur atau belum? Jangan-jangan kita merasa bersyukur, ternyata kita belum bersyukur. Atau kita sudah bersyukur namun belum, levelnya masih rendah. Tentunya kita berusaha menaikkan level syukur kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu kalau bahasa kita berterima kasih, ya, berterima kasih. Mengakui kebaikan, kalau di kalangan manusia, mengakui kebaikan orang telah berbuat baik kepada kita, maka itu namanya berterima kasih. Dan syukur, salah satu nama Allah adalah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakir dan juga Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur maksudnya Allah itu memberi ganjaran yang besar atas amal yang sedikit.
ganjaran besar atas amal yang sangat sedikit. Contohnya misalnya Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya 2 rakaat kerja cuma 3 menit. Ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya ganjaran sedikit, amal sedikit diberi dengan ganjaran yang sangat besar. Karena Allah Maha bersyukur, Maha memberi balasan dengan yang sangat besar. Adapun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hati, dengan lisan, dan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan hati. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan lisan. Kemudian bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya. Adapun dengan hati, maka yang pertama adalah ma'rifatun ni'am. Mengenali nikmat-nikmat tersebut. Karena enggak mungkin kita bersyukur pada Allah kecuali kita tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara tahapan untuk bisa bersyukur, kita kenali ini nikmat. Kita sadar enggak kita sedang dalam kenikmatan? Kalau kita enggak sadar dalam kenikmatan, enggak mungkin kita bersyukur. Nah, ini yang poin pertama sih kita sering lalai. Sungguhnya nikmat yang meliputi diri kita sangat banyak. Dan Allah telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Namun manusia sering berbuat zalim dan sering ingkar. Allah telah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian tidak kalian melihat. Sungguhnya dalam tubuh kita ini banyak sekali kenikmatan. Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama minan nasi, ya, sedekah. Setiap pagi bagi setiap sendi-sendi wajib untuk disedekahkan. Jadi sendi-sendi nikmat. Sendi-sendi apa nih? Nikmat. Mata nikmat, ya. Kata Allah, sam'an wa absarun af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Banyak sekali. Detak jantung ini nikmat yang tidak pernah berhenti sejak kita dalam janin, tidak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia. Kita tidur, kita tidak bisa mengelolanya, dia bergerak sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saking berjalan sendiri tanpa kontrolan kita, kadang kita lupa kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kena serangan jantung baru sadar itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup dengan mudahnya, nikmat yang sering kita lupakan. Kena Covid baru sadar. Ternyata bahwasanya oksigen itu apa? Nikmat. Tahu saturasi oksigen turun, baru sadar. Ternyata bisa bernapas itu apa? Nikmat. Jadi terlalu banyak nikmat. Nikmat keamanan sering dilupakan. Lihat negara-negara lain bagaimana kekacauan, peperangan, kehancuran. Banyak pembunuhan mudah sekali, bunuh-bunuhan di jalan, perampokan. Banyak. Kita alhamdulillah enggak. Nikmat atau bukan? Nikmat. Nikmatul aman. Nikmat keamanan. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat. Ya. Sehat. Dalam tanda kutip maksudnya. Meskipun sakit tetap aja masih dihitung sehat dibandingkan yang lebih apa? Sakit. Ya. Sehat alhamdulillah. Nikmat punya istri. Alhamdulillah. Masih banyak yang jomblo kasihan. Masih merana. Iya enggak? Masih menghayal. Masih tahapan apa? Menghayal. Kasihan, mau nikah duit nggak ada, ngelamar ditolak, kasihan, banyak, kasihan, masih banyak yang melamar masih takut, belum punya penghasilan, kasihan, bener. Ada orang mau ngelamar dia takut, aduh nanti kasih makan apa istri, kerja dulu, cari kerja nggak dapat, lamarnya ditunda-tunda terus, ada nggak? Ada, kasihan. Sementara fitnah syahwat di mana-mana, dia tidak bisa menyalurkan apa? Syahwatnya. Siap. Demikian juga betapa banyak wanita
Perawan tua kasihan. Kasihan benar. Saya pernah ketemu seorang, suruh carikan suami buat putrinya. Umur udah 30 lebih. Kaya luar biasa. Kaya luar biasa. Mau bagaimana? Nggak ada yang berani maju. Karena kaya, pendidikannya mungkin S3. Siapa yang berani maju? Modal dengkul. Ya, dalam kekayaannya dia ada penderitaan. Kenapa nggak punya pasangan hidup? Banyak perempuan alhamdulillah udah punya suami. Udah punya suami tidak disyukuri, diomelin melulu. Ibu kadang-kadang begitu. Suami nikmat depan mata diomelin. Sampai ada artis suaminya meninggal nangis. Suami orang meninggal dia nangis. Suami dia masih hidup diomelin. Benar nggak bapak-bapak? Benar nggak? Ibu-ibu benar nggak? Saya tuh heran itu ada beberapa tahun yang silam ada artis suaminya meninggal ditangisin. Suami dia masih hidup depan mata, bikin masalah mulu ya. Jadi masih banyak nikmat banyak sekali. Banyak orang menanti kapan ada yang melamarnya. Menangis, berdoa, puasa sunnah. Minta kepada Allah. Kita punya nikmat, punya anak. Masya Allah punya anak luar biasa, nikmat luar biasa. Banyak orang kaya nggak punya anak. Nggak punya anak. Masa penantian penuh dengan kegelisahan. Saya ketemu orang 9 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang 11 tahun baru punya anak. Saya ketemu orang kemarin 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Maksud saya kita ini Masya Allah. Dikit-dikit merojol anak satu lagi. 2 tahun lagi merojol satu lagi. 3 tahun lagi merojol satu lagi. Masya Allah. Nikmat luar biasa ya. Alhamdulillah kita punya rumah, mau ngontrak atau punya sendiri, alhamdulillah punya rumah. Tempat tinggal, tempat bernaung, masih banyak orang tidak punya rumah. Banyak sekali orang tidak punya rumah. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya nggak ada. Ya. Alhamdulillah, maksudnya kita kalau mau hitung nikmat terlalu banyak. Dan benar kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan bisa menghitungnya. Tapi kita sering lupa dengan nikmat itu semua. Maka di antara cara bersyukur yang pertama adalah mengenali nikmat tersebut. Kalau tidak mengenali nikmat, gimana mau bersyukur? Gimana bersyukur? Kan kita mau syukurin nikmat itu. Nah, cara untuk mensyukuri nikmat itu ya kita tahu itu nikmat. Bahwasanya kita ini diliputi dengan apa? Nikmat. Setiap detik nikmat melalui kita. Kita merasakan nikmat tersebut. Setiap detik kita rasakan nikmat tersebut. Dan nikmat tersebut nikmat yang mutajaddidah, berulang-ulang. Cuma tadi saya katakan karena nikmat itu terlalu sering sehingga kita tidak merasakannya. Kita baru rasakan kalau diberhentikan sebentar baru kita rasa. Padahal nikmat tersebut nikmat yang berulang-ulang. Ya. Kalau sakit baru tahu ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Saya tadi baru lihat klip ada orang buta hafal Quran. Ditanya, kamu kalau punya mata pengen apa? Subhanallah. Dia mikir. Dia bilang saya pengen lihat surga. Terus kata pembawa acara, nah kalau di surga kan pasti bisa melihat. Nggak ada orang buta di surga. Maksud saya yang di dunia, apa yang kau ingin lihat? Dia bilang saya pengen lihat huruf Al-Quran seperti apa. Subhanallah. Kita mata Quran depan mata nggak dibaca. Jadi, ikhwan, jadi pertama agar kita bisa bersyukur, kenali nikmat tersebut. Ya, nikmat tersebut. Ibu-ibu banyak syukur punya suami. Banyak orang janda nggak punya suami. Bersyukur ada suami diomelin tidak marah. Banyak suami KDRT, banyak nggak? Marah sedikit digampar itu, giginya copot 1-2. Iya. Syukur yang banyak ya. Syukur yang banyak. Suami masih kasih makan. Alhamdulillah. Banyak orang istrinya yang kerja sendiri.
Saya pernah naik mobil sama supir, panitia jemput. Terus ada yang telepon. Angkat. Ustadz, suami saya begini, suruh kerja nggak mau kerja, bangun pagi tidur aja, terus kalau saya kerja uangnya diambil, terus dia ngeluh terus. Supir ini ngomong, siapa saya pukul tuh orang gitu. Supir. Dia dengar aja dia tidak, itu siapa sih orang saya pukul orangnya katanya. Ada orang seperti itu, kasihan suaminya. Seperti itu. Di antara kepiluan yang saya pernah dengar, seorang bertanya, Ustadz, suami saya pinjam uang dari saya. Suaminya kurang duitnya. Pinjam uang dari istrinya. Saya kasih pinjam, ternyata dia buat kawin lagi. Subhanallah. Ada ya orang itu di sini? Nggak ada. Bersyukur. Syukuri suami. Alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat. Dan kalau bersyukur, Allah kasih banyak nikmat. Terkadang menghalangi kita dapat nikmat karena tidak bersyukur. Jadi yang pertama adalah kenali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun kita kurang nikmat kita, pasti ada yang lebih kurang. Dan kalaupun kurang dari satu sisi, di sisi yang lain masih banyak ya. Ada seorang kaya raya, tapi dia sakit. Kemudian dilihat pekerjaannya di bawah, dia dari atas lihat pekerjaannya di bawah, ternyata kerja cangkul-cangkul, terus makan roti, makan seenaknya. Minum jus seenaknya, dia nggak boleh. Terbetik dalam benaknya seandainya saya seperti dia, subhanallah. Yang di bawah pingin seperti dia. Ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ada sebagian orang kerja keras, ini kenyataan, kerja keras supaya bisa kaya, supaya dia bisa nikmat. Ketika dia sampai kaya dia sakit. Cita-citanya untuk menikmati kenikmatan tidak dia dapatkan. Karena ketika dia kaya, dia sakit terlalu banyak forsir. Kesehatannya hilang. Alhamdulillah antum masih sehat, masih bisa kesana kesini ya. Taib, ini yang pertama, jadi mengenali nikmat tersebut. Yang kedua, setelah mengenali nikmat, harus tahu nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka dari siapa? Allah. Tidak dari yang lain. Kadang nikmat tersebut datang secara langsung dari Allah, kadang melalui perantara, melalui bos kita, melalui kawan kita, melalui pembeli kita. Kita jual barang, jual beli, dia beli kepada kita. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk membeli dari kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini semua nikmat berasal dari Allah. Kesehatan dari Allah. Orang benar, kesehatan dari Allah. Orang sudah berusaha sehat-sehat atau mati ketika olahraga. Banyak atau tidak? Banyak. Terlalu sehat makanya mati. Melewati ambang batas. Mati. Banyak. Jadi harus tahu semua nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita tahu nikmat dari Allah, maka kita akan pandai bersyukur. Ini hati. I'tiraf binikmatillahi alaihi. Al-i'tiraf, dia mengakui ini semua nikmat yang ada di sekitarnya, yang ada di tubuhnya, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia tunggangi, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Situ baru dia akan tergerak untuk lebih kuat bersyukur. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, terkait dengan hati juga, yaitu mengakui bahwasanya semua nikmat ini saya tidak berhak mendapatkannya. Tapi Allah memberikan kepadaku karena karunia-Nya, karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Karena kapan seorang merasa saya memang berhak dapat, dia tidak akan bersyukur. Sehingga dia berasa saya bekerja, saya berhak dapat gaji. Kalau orang pegawai kerja, berhak dapat gaji dari bosnya, dia merasa terima kasih bos. Enggak, dia merasa memang itu hak saya. Paham enggak? Kalau dia merasa itu hak saya, dia tidak akan bersyukur. Nikmat yang Allah berikan bagi terlalu banyak. Dan kita tidak mengatakan saya pantas. Tidak ada, usahamu sangat kecil dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kapan seorang merasa dirinya pantas, memang saya pantas, dia tidak bakalan bersyukur. Atau kurang syukurnya. Jadi harus selalu dalam dirinya, apa yang saya lakukan sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah berikan padaku.
Sehingga Allah berikan padaku murni karena kasih sayangnya, murni karena karunia-Nya. Jangan pernah merasa saya memang pantas. Oleh karenanya, para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah terkait Qarun, ya, ketika dia dinasihati oleh teman-temannya yang beriman, maka dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya dapat harta ini karena ilmu padaku. Ya. Ini dua tafsiran di kalangan para tafsir. Ada yang mengatakan ala ilmin indi, dia mengatakan saya dapat bisa kaya karena saya memang jago, saya ahli. Saya ahli. Dia ujub. Dengan demikian dia tidak mengakui nikmat dari Allah, faham? Dia mengatakan memang saya jago. Makanya hati-hati kalau orang lagi podcast, oh karena saya dulu begini, dia lupa nikmat semua dari Allah. Seakan-akan karena dia jago, karena dia ini, karena dia ini. Betapa banyak orang seperti kamu tidak berhasil. Oleh karenanya, perkataan Fir'aun Qarun innama utitu ala ilmin indi, perkataan Qarun innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya saya memang dapat harta ini karena saya punya ilmu, ini bertentangan dengan al-i'tiraf, mengakui bahwasanya nikmat dari siapa? Allah, seakan-akan dari usaha dia. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, innama utitu ala ilmin indi, maksudnya memang Allah tahu saya berhak dapat nikmat tersebut. Kalian jangan dengki sama saya, memang saya berhak, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut, makanya Allah kasih saya, tidak kasih kalian. Nah, ini juga sama, tidak bersyukur pada Allah. Apa yang buat engkau berhak? Kau tidak ada yang berhak. Kita punya hak apa untuk Allah kasih rezeki sama kita? Enggak ada. Kasih kenikmatan pada kita. Maka seorang ketika mendapat nikmat, dia harus tahu bahwasanya dia tidak pantas dapat nikmat tersebut. Semua nikmat ini murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat yang terkait dengan hati, ini adalah kesempurnaan. Adalah menganggap setiap nikmat adalah suatu yang berarti, tidak meremehkan nikmat apapun. Tidak meremehkan nikmat apapun. Di antara dalam hadis disebutkan tentang sifat Nabi SAW, yu'adzimun ni'mata wa indaqqat, la yadhummu minha syai'an. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat. Ini hadis diriwayatkan, ada perselisihan dia hasan atau dhaif, tapi maknanya benar. Yu'adzimun ni'mah wa indaqqat. Rasulullah SAW mengagungkan nikmat meskipun sedikit, meskipun di mata kita apa? Sedikit. La yadhummu minha syai'an, dia tidak pernah mencela nikmat apapun yang datang kepadanya. Di antara kesempurnaan bersyukur, menganggap setiap nikmat yang kita rasakan itu besar. Kita tidak seperti itu, atau sebagian kita tidak seperti itu. Kebanyakan kita baru merasa bersyukur kalau dikasih nikmat yang besar. Kalau yang kecil-kecil kita tidak anggap, padahal semua adalah nikmat. Dan ini sifat para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah sifat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan innahu kana 'abdan syakura. Dalam surat Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang selalu bersyukur. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Nuh itu alaihissalam kalau dia makan dia memuji Allah. Kemudian dia berkata, seandainya Allah tidak kasih saya makan, seandainya saya dibuat lapar, tentu saya akan lapar. Kalau dia minum, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya haus dan dahaga. Kalau dia pakai sendal, dia memuji Allah. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan saya tidak punya sendal sehingga saya berjalan tanpa sendal. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya kalau berkehendak saya tidak punya baju. Kalau dia buang hajat, dia memuji Allah. Dia mengatakan seandainya Allah berkehendak, Allah akan menahan kotoran dalam tubuh saya. Sehingga dia selalu menganggap nikmat apapun suatu yang berarti. Suatu yang berarti. Dia tidak meremehkan nikmat apapun. Dan itu sifat Nabi Muhammad SAW dan juga sifat Nabi Nuh. Dan juga Allah sebutkan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Allah sebutkan di akhir surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umih, ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat itu terkumpul pada dia berbagai macam kemuliaan. Satu orang tapi terkumpul pada dia banyak kemuliaan sehingga disebut umat. Qanitan lillah, senantiasa beribadah, kuat beribadah kepada Allah. Hanifan, condong kepada tauhid, menjauh dari kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur atas an'umi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Di sini Ibrahim disifati oleh Allah dengan syakiran, yaitu dengan isim fa'il. Sebenarnya mengatakan isim fa'il lebih kuat daripada fi'il mudhari'. Seandainya Allah mengatakan yashkuru ni'amahu atau yashkuru an'umahu, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Tapi kalau syakiran isim fa'il seakan-akan itu sifat yang melekat pada Ibrahim alaihissalam. Kalau yashkuru adalah al-fi'lu al-mutajaddid, yaitu perbuatan yang berulang-ulang. Tapi kalau sudah isim fa'il itu menempel, benar-benar menempel. Kalau kita artikan senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini yang jadi perhatian kita, Allah mengatakan li an'umih. An'um dalam bahasa Arab adalah jama' al-qillah. Jadi dalam bahasa Arab jama' itu bisa dua dengan wazan jam'ul kathrah, ada wazannya tersendiri seperti ni'am. Dan ada jam'ul qillah, wazannya af'ul misalnya. Af'ul itu an'um. Dan kalau tidak salah Asy-Syaukani menyebutkan artinya nikmat dibawakan dengan jam'ul qillah yang menunjukkan jamak yang kurang dari 10. Maka maksudnya meskipun nikmat tersebut sedikit, tetap Ibrahim selalu mensyukurinya. Dan ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Dihadirkan dalam hatinya bahwasanya seluruh nikmat yang dia rasakan adalah sesuatu yang berarti. Kita ini kadang kurang bersyukur karena kita menganggap nikmat kita tidak berarti, kurang berarti. Sehingga Rasulullah menyuruh kita lihat ke bawah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Karena sungguhnya tidak ada nikmat yang tidak berarti. Semua nikmat itu berarti. Semua nikmat berarti. Namun karena saking banyak nikmatnya, akhirnya kita baru merasa nikmat itu berarti kalau besar. Kalau kecil kita nggak merasa. Dan kalau kita tidak merasa nikmat berarti, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bersyukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk kalau makan muji Allah. Ya, innallaha la yardha an abdihi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hambanya kalau makan makanan dia memuji Allah, kalau minum minuman dia memuji Allah, ya. Diridhai oleh Allah. Berarti dia menganggap minuman ini berarti. Dia menganggap makan ini berarti. Diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Imam Ahmad kalau makan, setiap dia makan satu makanan dia muji Allah. Bukan terakhir aja, tapi setiap dia makan alhamdulillah. Dia makan suapan lagi dia bilang apa? Alhamdulillah. Maka ditanya, maka disebut Imam Ahmad berkata, berzikir lebih baik daripada diam ketika makan. Berzikir lebih baik daripada diam dia. Dan dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa yang makan makanan kemudian atau minuman kemudian berkata alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita jarang ya, bilang alhamdulillah saja jarang, bismillah sering, alhamdulillah apa? Lupa. Apalagi alhamdulillah yang panjang tadi. Alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am. Ya, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan pengakuan nikmat ini benar dari Allah. Coba kita artikan doa tersebut. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini dan berikan rizki. Oh, ini rizki, nikmat. Rizki makanan ini atau minuman ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya kekuatan dariku. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kata Allah, hendaknya seorang manusia melihat, merenungkan tentang makanannya. Dari mana makan ini? Allah sebutkan, Allah turunkan hujannya. Tsumma syaqqanal arda syaqqa. Allah yang tumbuhkan bijinya, Allah yang keluarkan. Kita makan apel aja, makan apel. Atau makan pisang, makan apel. Dari mana datang di depan kita? Prosesnya panjang. Siapa yang ciptakan biji atau siapa yang ciptakan benih apel atau benih pisang? Siapa yang ciptakan? Allah. Di tanah mana tumbuh buah tersebut? Di tanahnya Allah. Hujan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga sampai akhirnya bisa dipanen? Kalau tidak ada hama, tidak ada apa. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menggerakkan petani untuk memetiknya? Petani. Kemudian ada mobil yang datang mengangkutnya. Ini mobil juga prosesnya panjang. Ada mobil, ada bensin, ada pom bensin, ada supirnya, ada macam-macam. Sampai akhirnya rantainya panjang. Sampai ke toko antum beli. Iya enggak? Terus bibit masak antum makan. Ini nikmat luar biasa ya. Allah suruh kita renungkan. Seandainya satu mata rantai Allah putuskan, enggak sampai pada kita. Enggak sampai pada kita. Jadi oleh karenanya benar kalau kita berdoa, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Benar. Segala puji bagi Allah yang berikan aku makanan ini, beri rizki tanpa upaya dan daya dariku. Yang buat kita bisa beli juga yang kasih duit Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah putuskan satu mata rantai, kita nggak bisa nikmati jagung rebus tersebut. Kita nggak bisa nikmati pisang goreng tersebut. Iya nggak? Kalau minyak hilang, gimana mau pisang goreng? Nggak ada yang goreng. Pakai apa? Pakai pasir. Nggak bisa. Minyak langka, kita sudah nggak bisa makan pisang goreng. Jadi nikmat yang kita makan ini rantainya banyak. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Ya, lihatlah manusia, hendaknya dia melihat, merenungkan makanan yang dia makan. Baik. Jadi di antara bentuk syukur dengan hati adalah menganggap setiap nikmat itu berarti. Jadi ada berapa syukur dengan hati? Sebutkan ibu-ibu satu. Kenapa? Mengenali bahwasanya suami itu nikmat. Yang kedua, bahwasanya menggerakkan laki ini mau ngelamar saya padahal wajah saya pas-pasan adalah siapa? Allah. Yang ketiga, apa? Mengakui nikmat dari Allah. Yang keempat, tidak meremehkan nikmat suami. Suami itu nikmat yang besar, apalagi badannya besar. Ya, terapkanlah ibu-ibu, jangan cuma ngomong, terapin. Dengan begitu akan bersyukur kepada Allah. Kalau enggak bersyukur. Kalau enggak bersyukur. Selalu melihat yang lain, ya.